bumbu dapur ini bisa meningkatkan risiko stroke. Hanya dalam satu malam, jika masih digunakan hari ini, hentikan sekarang juga. Lanjut ke pembahasan, tapi pastikan kamu sudah like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dukungan kamu bikin saya makin semangat bikin konten seperti ini. Coba tulis di komentar, usia kalian sekarang berapa, dan kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu lewat sini kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang setiap hari Anda masukkan ke dalam masakan, diam-diam sedang merusak pembuluh darah di otak Anda? Bukan makanan mahal, bukan obat keras. Justru bumbu dapur yang terlihat biasa. Banyak orang lanjut usia tidur dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda bahaya. Namun keesokan paginya, mereka bangun dengan wajah tidak simetris, tangan sulit digerakkan, atau bahkan tidak mampu berbicara dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak yang mengira penyebabnya adalah rokok, alkohol, atau faktor keturunan. Itu memang bisa berperan. Tetapi ada satu hal yang sering diabaikan, dan justru dilakukan setiap hari di dapur sendiri. Video ini bukan sekadar teori. Ini adalah peringatan nyata. Saya akan membahas 6 bumbu dapur yang paling sering memicu kerusakan pembuluh darah secara perlahan, khususnya pada usia di atas 60 tahun. Yang berbahaya bukan hanya jenisnya, tetapi cara penggunaannya. Setiap poin akan saya jelaskan secara sederhana, tanpa istilah rumit, tanpa teori berbelit. Dan yang paling penting, langsung saya berikan cara aman untuk menggantinya mulai hari ini. Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi, gula darah sering naik turun, sering pusing saat bangun tidur, atau tubuh mudah lelah tanpa sebab jelas, maka ini bukan sekadar informasi. Ini bisa menjadi titik balik untuk hidup Anda. Terutama pada bagian terakhir nanti, banyak orang menganggapnya sebagai bahan alami paling aman. Padahal jika salah digunakan, risikonya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sekarang saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Jika Anda masih peduli dengan kesehatan Anda, tulis angka 10 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah komitmen Anda untuk mulai melindungi diri sendiri. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Perhatikan baik-baik. Bumbu pertama ini hampir ada di setiap rumah, dipakai setiap hari, bahkan sering dianggap sebagai bagian utama dalam memasak, yaitu minyak goreng olahan. Sekilas terlihat aman, jernih, tidak berbau, mudah digunakan. Tetapi masalahnya bukan pada tampilannya. Masalahnya ada pada kebiasaan kita menggunakannya. Minyak ini diproses melalui suhu tinggi dan berbagai tahap pemurnian. Ketika digunakan untuk menggoreng, apalagi berulang kali, struktur di dalamnya berubah. Yang masuk ke dalam tubuh bukan lagi sekadar lemak biasa, tetapi zat yang memicu peradangan. Peradangan ini tidak terasa langsung. Tidak menimbulkan sakit saat itu juga. Tetapi perlahan, ia membuat pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Pembuluh menjadi kaku. Aliran darah melambat. Tekanan meningkat, tanpa disadari. Dan yang paling berbahaya, ini terjadi secara diam-diam selama bertahun-tahun. Bayangkan seperti pipa air di rumah Anda. Jika kotoran terus menumpuk sedikit demi sedikit, aliran air akan tersumbat. Tidak langsung macet, tetapi perlahan, hingga akhirnya berhenti total. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah Anda. Pada malam hari, saat tubuh sedang beristirahat, tekanan darah bisa berubah. Jika pembuluh sudah lemah dan kaku, sedikit perubahan saja bisa menjadi pemicu terjadinya stroke. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus berhenti menggunakan minyak? Tidak. Yang perlu diubah adalah cara dan kebiasaannya. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa langsung Anda lakukan. Pertama, kurangi frekuensi menggoreng. Gorengan bukan makanan utama. Jadikan hanya variasi sesekali, bukan menu harian. Kedua, jangan pernah menggunakan minyak bekas gorengan. Minyak yang dipanaskan ulang mengalami perubahan yang lebih berbahaya. Zat di dalamnya semakin rusak dan bisa merusak pembuluh darah lebih cepat. Ini bukan pilihan. Ini aturan yang harus dipegang. Ketiga, ubah metode memasak. Cobalah lebih sering merebus, mengukus, menumis dengan sedikit minyak, atau memasak berkuah. Rasa tetap enak, tetapi beban pada tubuh jauh lebih ringan. Keempat, waspadai minyak tersembunyi. Makanan kemasan seperti mie instan, kerupuk,
dan gorengan dari luar mengandung minyak yang tidak Anda lihat langsung. Tanpa sadar, tubuh Anda menerima minyak setiap hari. Kelima, gunakan prinsip keseimbangan. Jika hari ini Anda sudah makan makanan berminyak, maka makanan berikutnya harus lebih ringan. Jangan menumpuk beban dalam satu hari. Ingat baik-baik, sahabat sehat. Kerusakan tidak terjadi karena satu kali makan, tetapi karena kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kalimat yang harus Anda ingat mulai sekarang. Minyak yang terlihat bersih belum tentu aman. Cara Anda menggunakannya itulah yang menentukan. Jika Anda masih bersama saya sampai titik ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Itu tanda bahwa Anda benar-benar ingin mulai berubah. Bumbu kedua, gula tersembunyi. Sekarang kita lanjut ke bumbu kedua. Ini jauh lebih berbahaya karena sering tidak disadari. Banyak orang merasa sudah mengurangi gula, tidak minum teh manis, tidak makan kue berlebihan. Namun kenyataannya, gula tetap masuk setiap hari. Bukan dari yang terlihat, tetapi dari yang tersembunyi. Gula dalam saus gula, dalam minuman kemasan gula, dalam makanan gurih. Masuk sedikit demi sedikit tanpa rasa manis yang jelas. Saat gula masuk ke dalam tubuh, kadar gula darah meningkat, tubuh mengeluarkan insulin. Jika terjadi terus-menerus, tubuh menjadi tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, lebih lengket, dan lebih mudah membentuk sumbatan. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berbahaya karena pembuluh darah sudah tidak sekuat dulu. Solusi praktis. Hentikan minuman manis kemasan, teh botolan, minuman buah, minuman energi. Ganti dengan air putih atau teh tanpa gula. Perhatikan saus dan bumbu botolan. Kecap manis dan saus mengandung gula tinggi. Jika makanan sudah berbumbu, tidak perlu tambahan lagi. Gunakan aturan, 1 manis dalam 1 hari. Jangan gabungkan minuman manis, camilan manis, dan saus manis dalam 1 hari. Jika ingin manis, pilih buah utuh, bukan jus. Jangan tertipu rasa. Gula tidak selalu terasa manis. Bisa tersembunyi dalam makanan asin, gurih, bahkan pedas. Ingat ini, sahabat sehat. Gula tidak langsung membuat sakit, tetapi bekerja perlahan dan hasilnya bisa sangat serius. Kalimat penting. Yang tidak terasa justru sering paling berbahaya. Jika Anda masih menyimak, tulis angka 2 di kolom komentar. Bumbu ketiga, tauco, bumbu fermentasi asin. Bumbu ini sering dianggap sehat karena melalui proses alami fermentasi. Banyak yang merasa lebih aman menggunakannya. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari. Kandungan garamnya sangat tinggi. Masalah utama bukan fermentasinya, tetapi natrium di dalamnya. Jika natrium terlalu banyak, tubuh menahan cairan, volume darah meningkat, tekanan darah naik. Pada usia lanjut, pembuluh darah lebih tipis dan kaku. Bayangkan balon lama, sedikit tekanan saja bisa membuatnya pecah. Hal yang sama bisa terjadi pada pembuluh darah di otak. Solusi. Gunakan tauco hanya sebagai pelengkap, bukan bahan utama. Jangan gabungkan banyak sumber asin dalam satu masakan. Tambahkan air dan sayuran untuk menyeimbangkan. Batasi frekuensi konsumsi, tidak setiap hari. Minum air putih cukup setelah makan asin. Ingat, sahabat sehat, fermentasi bisa bermanfaat, tetapi garam berlebihan selalu berisiko. Kalimat penting. Sedikit rasa asin bisa membawa dampak besar. Tulis angka 3 jika Anda masih mengikuti. Bumbu keempat, saus sambal, bumbu instan. Terlihat kecil, tapi efeknya besar. Masalahnya adalah kombinasi. Garam menaikkan tekanan darah, gula membuat darah lebih kental. Jika masuk bersamaan, pembuluh darah bekerja lebih keras. Solusi. Kurangi jumlah, dari 1 sendok jadi setengah. Jangan campur ke masakan. Letakkan terpisah, pilih salah satu. Asin dari makanan atau dari saus. Ganti sesekali dengan sambal segar, hindari kebiasaan mencocol berulang. Ingat, sahabat sehat. Saus kemasan bukan sekadar pelengkap. Dalam 1 sendok bisa ada 2 beban sekaligus. Kalimat penting. Sedikit tambahan bisa menjadi tekanan besar bagi tubuh. Tulis angka 4 jika Anda setuju. Bumbu kelima, kombinasi garam berlebih. Ini bukan satu jenis, tapi gabungan. Garam, kecap, asin ikan, asin makanan awetan. Inilah penyebab paling umum tekanan darah tinggi pada usia lanjut. Masalahnya sederhana.
Natrium masuk terlalu banyak setiap hari tanpa disadari. Solusi: kurangi garam saat memasak. Gunakan setengah dari biasanya. Gunakan hanya satu sumber asin dalam satu waktu makan. Ada kecap asin, tidak perlu ikan asin. Ada ikan asin, tidak perlu tambahan garam. Langkah ketiga: bilas makanan asin sebelum dikonsumsi. Ikan asin atau makanan yang diawetkan bisa dibilas dengan air. Langkah sederhana ini dapat mengurangi kandungan natrium secara nyata. Langkah keempat: gunakan bumbu alami sebagai pengganti rasa. Bawang putih, jahe, serai, daun salam, dan jeruk nipis tetap memberikan aroma kuat dan rasa enak, tetapi tanpa memberi tekanan berlebih pada pembuluh darah. Langkah kelima: lakukan percobaan selama 7 hari. Kurangi konsumsi garam, lalu perhatikan kondisi tubuh Anda. Banyak orang merasakan perubahan dalam waktu singkat. Tekanan darah lebih stabil dan tubuh terasa lebih ringan. Ingat ini baik-baik. Garam tidak merusak dalam 1 hari. Tetapi tekanan kecil yang terus berulang itulah yang berbahaya. Kalimat yang harus Anda ingat: kurangi hari ini, lindungi masa depan. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 5 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menjaga pembuluh darah mulai sekarang. Sahabat sehat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dan disinilah banyak orang sering salah paham. Sesuatu yang dianggap sangat sehat ternyata bisa berbahaya jika digunakan tanpa aturan. Bumbu keenam, bawang putih. Bumbu ini berbeda dari yang lain. Ia tidak dianggap berbahaya. Justru sering dipuji sebagai bahan alami yang menyehatkan. Banyak orang percaya semakin banyak dikonsumsi, semakin baik untuk tubuh. Namun, disinilah letak kesalahannya. Memang benar, bawang putih dapat membantu melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, mendukung kesehatan jantung. Namun, ada satu hal penting yang jarang dibahas: efeknya terhadap darah. Bawang putih memiliki kemampuan untuk membuat darah menjadi lebih encer. Dalam jumlah kecil, ini membantu sirkulasi. Tetapi dalam jumlah besar, efeknya bisa berubah menjadi risiko, terutama pada usia lanjut. Bayangkan ini. Darah terlalu kental bisa menyumbat pembuluh darah, terlalu encer bisa memicu perdarahan. Keduanya sama-sama berbahaya. Risiko meningkat jika dikombinasikan dengan obat tertentu, seperti obat pengencer darah, obat jantung, obat tekanan darah tertentu. Konsumsi bawang putih berlebihan dalam kondisi ini bisa menyebabkan perdarahan lambung, perdarahan saluran pencernaan, bahkan dalam kondisi tertentu, perdarahan di otak. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan kesadaran. Sahabat sehat. Selain itu, konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah banyak juga bisa mengganggu lambung, menyebabkan perih, mual, kembung, menimbulkan pusing. Pada usia lanjut, pusing bukan hal sepele karena dapat menyebabkan jatuh dan berujung pada kondisi serius. Solusi aman yang bisa langsung diterapkan: gunakan bawang putih dalam jumlah wajar. Beberapa siung per hari sudah cukup. Hindari konsumsi mentah berlebihan. Lebih aman jika dimasak ringan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu, jangan menambah bawang putih berlebihan tanpa konsultasi. Perhatikan reaksi tubuh. Jika muncul pusing atau ketidaknyamanan, hentikan dan evaluasi. Ingat, bawang putih bukan musuh, tetapi juga bukan obat yang bisa digunakan tanpa batas. Kalimat yang harus Anda ingat: perbedaan antara manfaat dan bahaya seringkali hanya soal jumlah. Jika Anda masih menyimak sampai titik ini, tulis angka 6 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda ingin menggunakan bumbu dapur dengan lebih bijak. Sahabat sehat. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Selama ini banyak orang berpikir stroke datang tiba-tiba. Padahal kenyataannya tidak. Stroke adalah hasil dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Sedikit minyak berlebihan, sedikit gula tersembunyi, sedikit garam, berlebih sedikit saus tambahan, sedikit bumbu yang dianggap aman. Semua itu menumpuk hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tubuh tidak mampu lagi menahan. Namun kabar baiknya, Anda masih punya kendali. Anda tidak perlu berhenti makan enak atau mengubah semuanya sekaligus. Cukup mulai dari hal kecil. Kurangi yang berlebihan, seimbangkan asupan, perhatikan cara memasak, dengarkan tubuh Anda. Mulai hari ini, kurangi gorengan, batasi gula, kurangi garam, gunakan bumbu dengan bijak, minum air yang cukup. Langkah kecil hari ini menentukan masa depan Anda. Tetap mandiri, tetap aktif, masa tua lebih tenang.
Ingat ini baik-baik. Stroke mungkin datang tanpa peringatan, tetapi pencegahannya dimulai dari keputusan kecil setiap hari. Sekarang saya ingin bertanya, sahabat sehat, besok pagi saat Anda masuk ke dapur, apakah Anda akan tetap melakukan kebiasaan yang sama, atau mulai melakukan perubahan? Jika Anda siap berubah, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin membahas kebiasaan lain, tulis juga di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting. Keputusan ada di tangan Anda. Tubuh Anda sedang menunggu. Apakah Anda akan menjaganya atau mengabaikannya?